What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 12 mini nih. Nah, ini iPhone dibeli di counter di salah satu mall di daerah Bekasi. Ya, nanti kita lihat isi dalam boxnya ya di video ini. Jadi gue akan kasih tahu juga seberapa layak iPhone 12 mini ini dibeli di tahun 2022. So, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebelum gue ke unitnya atau ke HP-nya, gue kasih tahu boxnya ya. Ya, ini boxnya seperti ini. Ya, ini second sebenarnya XI box ya. Tapi isi aksesorisnya memang ya udahlah ya. Apa adanya juga. Jadi harganya juga nggak yang harga pasaran seperti itu. Jadi ini memang unit iBox. Cuman ya gitu aksesorisnya. Kita buka aja. Nah, kalian bisa lihat. Apa adanya. Kabelnya juga udah beda nih. Bukan USB-C to Lightning ya. Kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa kita singkirin. Dan dokumentasinya juga nggak lengkap, cuman ada SIM tray aja dan stikernya udah nggak ada seperti itu ya, cuman ala kadarnya. Jadi ini dibeli di toko, di counter HP gitulah ya, di counter HP. Cuman memang untungnya jujur si tokonya, jadi unitnya aja yang bener, untuk aksesorisnya tidak bener seperti itu. Tapi dusnya bener kok ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya kayak gitu. Oke, kita sekarang ke unitnya. Ya, ini dia unitnya. Ini adalah iPhone 12 mini ya cuy. Jadi ini sebenarnya sama dengan iPhone 13 mini yang udah gue review atau gue buat videonya di sebelumnya di sini. Nah, cuman sedikit ada perbedaan sih, tapi nggak terlalu banyak ternyata. Sama-sama ukuran 5,4 inch juga ya kan. Dan untuk varian colornya ini yang warna putih ya. Sebenarnya iPhone 12 mini itu ada varian color yang atau varian warna yang lainnya seperti hitam atau black, putih. Yang ini produk red tentunya, dan ada hijau atau green, lalu blue, biru atau purple atau ungu kayak gitu. Dan untuk bagian depannya sudah dilengkapi keramik seal ya, serta bagian belakangnya ini udah kaca, sudah desain aluminium juga seperti ini nih. Nah, bezelnya tuh sebenarnya sama aja sih, megang 12 mini sama 13 mini tuh sama. Cuman ya terlihat banget di bagian kamera ya. Kalau 13 mini kan silang gini tuh, diagonal. Kalau ini lurus aja nih, ya kan vertikal gitu. Jadi ya terlihat banget jelas perbedaannya. Kalau misalkan feel di tangannya sama ya, sama-sama 5,4 inch kayak gitu. Dan by the way, ini tuh storage-nya 64 GB ya. Jadi iPhone 12 mini ini storage-nya 64 GB, storage yang paling rendah di level iPhone 12 mini. Nah, kita cek aja langsung, kita pergi ke setting, lalu ke general atau umum, dan di sini penyimpanan iPhone-nya. Ya, kalian bisa lihat cuma 64 GB ya, dan cepet juga loadingnya. Pokoknya kalau teman-teman yang masih lama untuk cek storage-nya atau iPhone storage atau penyimpanan iPhone, kalian coba force restart dulu iPhone-nya. Oke? Ya, kita cek ke bagian paling bawah. iOS-nya ini di 8 GB sekian, dan data sistemnya 4,28 GB. Oke? Seperti ini kalian bisa lihat. Dan iPhone 12 mini ini memiliki varian ada 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Seperti itu cuy. Jadi buat teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk ukuran dan berat ini tuh beratnya di 133 gram aja ya. Jadi memang nggak berat-berat banget dan enteng banget ini. Tuh, pas banget ya di tangan ya. 5,4 inch doang kok cuy ukuran displaynya ini kayak gitu. Jadi sebenarnya hampir sama 12 mini dan 12 serta 13 mini serta 13. Sama-sama perbedaannya untuk iPhone 12 mini 5,4 inch dan iPhone 12-nya itu di 6,1 inch seperti itu. Dan untuk layarnya sudah Super Retina XDR. Jadi memang enak banget tuh di layarnya, enak banget tampilannya. Kalian bisa lihat sendiri aja tuh. Oke. Dan untuk ketahanan water resistance-nya itu ada di level IP68. Jadi sertifikasinya itu di IP68 serta ini sudah chipset dengan A14 Bionic. Ya, ini cuma berbeda satu level dengan seri 13 ya. Jadi ini A14. Kalau untuk seri 13-nya itu A15 seperti itu cuy. Dan untuk kamera belakang ini ada dua ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan iPhone 13 mini, sama-sama sudah 12 megapiksel dan ini adalah wide serta ultra wide-nya. Kayak gitu cuy. Ya, kita cek aja langsung ya untuk bagian kamera belakangnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di bagian sini juga seperti ini, wide dan ultra wide. Berbeda ya, kalau 13 mini kemarin ada dua tombol di sininya. Kalau ini kan satu tombol, cuman kegunaannya dua fungsi, wide dan ultra wide. Kayak gitu. Kalau misalkan kemarin 13 mini lu nonton video gue di sebelumnya ada dua tombol, yang satunya 0,5, yang satunya 1 kayak gini. Kayak gitu. Dan untuk portrait mode-nya oke sih ini. Tuh, banyak juga lengkap ya. Nah, untuk bagian video, kalau untuk Dolby Vision-nya dia 4K-nya support sampai 30 fps aja. Tapi kalau misalkan 4K biasa aja itu bisa sampai 60 fps. Kayak gitu cuy. Tapi kalau iPhone 13 mini Dolby Vision-nya bisa sampai 60 fps 4K-nya kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke teman-teman, emang perlu sampai 4K, kayak 1080 aja udah asik banget, udah smooth banget sih.
Kayak gitu. Dan di 12 mini tidak ada cinematic video. Kalau di 13 mini adanya cinematic video ya. Kamera depannya adalah true depth kamera juga, yaitu sudah 12 megapiksel cuy. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, ini untuk mode lebih jauh atau wide-nya ini lebih dekatnya. Dan untuk portrait mode-nya juga sudah bisa ya. Kalian bisa lihat tuh blur kayak gini ya. Bisa. Jadi kamera depan sudah bisa portrait mode. Jadi ya iyalah 12 mini kan baru tahun lalu ya dirilis. Jadi masih bagus lah ya kalau untuk digunakan. Jadi ini memang benar-benar paling pas banget sih. Dan di 12 mini juga sudah ada night mode ya tentunya ya. Kalau misalkan kalian gelap, nah nih ada icon night mode-nya, ada night mode. Jadi kalian bisa atur pencahayaan kalian, atau pada saat kalian gelap kalian bisa foto dengan jadinya hasilnya terang kayak gitu cuy. Dan untuk RAM si iPhone 12 mini ini ada di 4GB RAM ya cuy. Jadi buat teman-teman yang menggunakan iPhone 12 mini ini udah cepet banget ya. HP-nya mungil tapi ngebut. Cuman balik lagi kalau buat gamer atau buat main game ini kayak kurang ya. 5,4 inch tuh kecil banget, di bawahnya iPhone 11 Pro, malah 5,8 kan iPhone 11 Pro kayak gitu cuy. Cuman kalau misalkan untuk sosial media, produktivitas kalian kuliah dan kerja, ini sangat mendukung banget sih meskipun kecil gini. Ya paling kalian harus menyesuaikan. Kalau misalkan kalian ngetik ya tuh agak kecil kayak gitu cuy. Jadi ya kalian harus menyesuaikan terlebih dahulu ya, seperti ini tuh. Jadi agak kecil kalau ngetik tuh keyboardnya. Apalagi buat teman-teman yang terbiasa biasanya dengan iPhone yang lebih besar, ketika menggunakan ini kayaknya agak keserimpet tuh pada saat ngetik. Kayak gitu. Nah, terkait baterai si iPhone 12 mini ini ada di 2227 mAh. Jadi ini lebih kecil daripada iPhone 13 mini ya. iPhone 13 mini itu di 2438 mAh. Ya memang beda tipis sih ya, namanya juga iPhone-nya kecil ya. Jadi ya nggak usah besar-besar banget baterainya. Kalau kalian mau pakai baterai yang besar, tentunya pakai yang seri Max kayak gitu cuy ya. Dan kita cek aja langsung baterai health iPhone 12 mini ini yang dibeli di counter di sebuah mall. Jadi ini asal beli aja. Kita cek di setting. Nah, di sini kita cek ke baterai. Oke, kalian bisa cek nih di sini. Nah, ini dia aktivitasnya ya. Tuh, kalian bisa lihat jam 12, jam 3 sore, jam 9 pagi ya. Aktivitasnya normal-normal aja. Kita cek kesehatan baterai atau baterai health-nya masih 91%. Ya, bener banget. Masih bagus sih kualitas baterainya. Jadi masih aman. Dan untuk harga iPhone 12 mini ini sebenarnya di pasaran itu adanya di harga 8 sampai 9 jutaan ke atas lah ya, masih segitu. Dan gua dapet yang karena ada minus atau kekurangan, jadi cuman sekitar 8 juta sekian lah, atau 799 hampir 8,1an lah kayak gitu ya. Namanya juga ada minusnya ya tentunya, seperti isi dalam boxnya tadi gue jelaskan kayak gitu cuy. Cuman ya untuk harga di pasaran segitu. Oke, kita balik ke pertanyaan di awal, seberapa layak iPhone 12 mini ini dibeli? Untuk teman-teman yang lagi nyari iPhone dengan ukuran kecil tapi harga murah, ini iPhone 12 mini ini yakin gue bentar lagi turun lagi harganya, jadi sabar aja. Tapi ini layak banget kalian milikin sih. Cuman tetap balik ke kalian. Kalau misalkan kalian kurang suka kecil, ukurannya mungil, ya kayaknya ini kurang tepat buat kalian, karena ini bener-bener mungil, 5,4 inch gitu, lebih kecil ukurannya daripada iPhone 12-nya kayak gitu. iPhone 12 kan di 6,1 ya kan. Bahkan kalau ini dibandingkan dengan iPhone XR, XS, XS Max gitu ya, masih gedean mereka. Kayak gitu. Ini tuh ukurannya di atas iPhone 8, iPhone SE 2020 kayak gitu. Jadi ini bener-bener paling kecil, 5,4 inch gitu loh. Kalau misalkan iPhone 8 dan iPhone SE itu 4,7 inch. Jadi ini kalau di antara iPhone yang berFace ID, ini tuh ukurannya paling kecil. Seperti itu cuy. Cuman kalau untuk iPhone yang Touch ID, dia cukup paling besar gitu ya, karena 5,4 inch kayak gitu. Tetap balik lagi ke teman-teman, ke kebutuhan. Kalau untuk kebutuhannya productivity seperti kuliah, kerja, ataupun sosial media, ini kayaknya cukup aja ya iPhone 12 mini ini kalian miliki ya. Memang ini kelayakannya masih cukup jauh, masih bisa 2-4 tahun ke depan kemungkinan ya, karena ini juga support iOS-nya masih support nih. Kita bisa cek setting, lalu ke general atau umum, dan di sini kita cek software update-nya atau pembaruan perangkat lunak. Nah, ini sudah iOS paling terbaru, iOS 15.2.1 kayak gitu, dan aman-aman aja, nggak ada kendala, nggak ada bug, dan nggak ada masalah seperti itu. Jadi buat teman-teman ini sepertinya masih bisa jangka panjang untuk digunakan, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan kalian nggak bermasalahin ukuran, gue sarankan ini sih kayak gitu, karena ini cukup bisa memenuhi kebutuhan kalian dalam kegunaan kalian sehari-hari seperti itu. Dan perlu diingat, iPhone 12 mini ini juga ada MagSafe ya di belakangnya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini bisa menggunakan fitur MagSafe-nya ya di belakang seperti ini. Oke. Dan ya udah, paling itu aja ya. Performance-nya masih smooth banget ya. Cuman baterainya agak kecil jadi terkesan boros. Kalau buat teman-teman tetap masalah boros, bagi gue saran itu tetap balik ke kegunaan masing-masing. Jadi nggak bisa digeneralisasi ya. Lagi pula ini baterainya kecil ukurannya, jadi nggak bisa dibandingkan dengan iPhone lain seperti itu. Oke, segitu aja sih dari gua. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.